Guys, stop. Jangan dulu skip video ni. Di mana dikatakan pada baru-baru ini meroket aset anggaran pertahanan Indonesia yang dikatakan pada tahun 2030 sebanyak rupiah 545 triliun. Dan juga pesawat tempur Jerman telah mendekati Indonesia. Ada apa guys? Jom sama-sama kita semak video ni. Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Musa Channel. Kepada subscriber yang baru sahaja terjumpa Musa Channel, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang telah pun tekan ataupun klik tombol subscribe, aku mengucapkan ribuan terima kasih. Kalian hebat, mantap, bagus guys. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik dan juga dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Endo Magazine. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, dikatakan meroket lagi guys, di mana anggaran pertahanan di Indonesia pada tahun 2030 memang sangat-sangat meroket sehingga akan sampai rupiah 545 triliun guys. Dan juga dikatakan 13 pesawat tempur Jerman telah mendekati Indonesia. Ada apa guys? Jom sama-sama kita tonton dulu video ni. Nah, estimasi anggaran fungsi pertahanan 2030 Silantas dari kami lihat ini, itu 2030 itu akan 545 triliun anggaran untuk pertahanan. Angka yang sangat besar. Hey, anggaran yang paling besar. Indo Magazines. Nah, 3 berita yang mantap jos. Kali ini yang pertama datang dari anggaran pertahanan Indonesia yang kabarnya pada tahun 2030 mendatang, 8 tahun lagi bos, estimasi anggaran pertahanan Indonesia mencapai 545 triliun rupiah. Bukan kaleng-kaleng. Besar guys. Lantas pertanyaannya, untuk apa sajakah anggaran pertahanan militer Indonesia sebesar itu? Dan sebesar apakah militer Indonesia pada tahun 2030 mendatang? Setelah ini kita bahas. Kemudian berita kedua yang tak kalah mantap. Sebanyak 13 unit pesawat tempur Jerman dikabarkan warawiri di dekat wilayah Indonesia bos. Nah, pertanyaannya apakah maksud dari 13 pesawat tempur Jerman itu terbang dari Jerman sampai ke dekat wilayah kita Indonesia? Setelah ini kita bahas. Dan berita ketiga yang cukup panas. Kali ini lagi-lagi dari sang presiden Rusia, Vladimir Putin, yang menyebut bahwa Amerika and the Gang kini benar-benar ngotot untuk membuat aliansi pertahanan baru seperti NATO versi Asia Pasifik. Nah loh, apakah Indonesia termasuk? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bacor, mari kita bahas beritanya satu persatu bosku. Oke, berita pertama datang dari anggaran pertahanan Indonesia. Pada tahun 2030 mendatang, yang kabarnya diestimasi mencapai 545 triliun rupiah. Bukan kaleng-kaleng bos, 5 kali lipat dari anggaran pertahanan Indonesia saat ini. Nah, admin kutip dari beberapa sumber berita berikut. Tak main-main, hal ini pun diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves, yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Beliau mengatakan bahwa estimasi anggaran pertahanan pada tahun 2030 mendatang mencapai 545 triliun rupiah, di mana menurutnya peningkatan anggaran ini pun diperlukan untuk modernisasi pertahanan, alutsista yang hebat, training pasukan, penguasaan teknologi, fasilitas prajurit seperti rumah dan sebagainya, serta kesejahteraan. Ini harus terjadi dengan angka yang sebesar ini, ujarnya, yaitu 545 triliun rupiah. Bisa dibayangkan bos, artinya sekitar 10 tahun ke depan, militer Indonesia pun sudah berkali-kali lipat lebih besar dari yang sekarang ini, sehingga harus memerlukan biaya sampai 5 kali lipat dari anggaran pertahanan saat ini bos. Pak Luhut pun mengungkapkan bahwa peningkatan anggaran pertahanan ini juga bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang kuat di masa mendatang. Sebab menurutnya saat ini Indonesia pun masih lemah dari sisi ekonomi pertahanan dan keamanan. Beliau katakan, jadi kita melihat defense spending GDP per kapita kita masih rendah. Kita mau tingkatkan itu. Mantap jos nih bos. Semoga pada tahun 2030 mendatang
militer Indonesia sudah lebih kuat berkali-kali lipat dari yang ada saat ini ya bos. Amin. Harus ada penambahan alutsista yang hebat, training pasukan, pengelolaan penguasaan teknologi, fasilitas prajurit, rumah dan segala macam, dan kesejahteraan prajurit. Ini harus terjadi dengan angka yang sebesar ini. Oke, kemudian berita kedua yang cukup panas. Oke, berita Datang kedua dari guys. 13 pesawat tempur Jerman yang kabarnya terbang di dekat langit Indonesia. Ada apa nih bos? Dikutip dari beberapa sumber berita Ngeri, berikut, sebanyak 13 pesawat tempur Jerman Warwiri. kini kabarnya sedang dalam perjalanan ke wilayah Indo-Pasifik. Pesawat-pesawat tempur itu pun terdiri dari 6 Eurofighter dan 7 pesawat angkut militer bos. Di mana semua pesawat tempur itu pun kabarnya telah mendarat di Singapura pada Selasa 16 Agustus 2022 kemarin. Dan setelahnya mereka akan lanjut terbang lagi ke Australia untuk melakukan misi Rapid Pacific 2022. Selain itu, kabarnya pesawat tempur Jerman ini pun rencananya akan berpartisipasi dalam pelatihan Pitch Black bersama dengan pasukan dari Jepang, Selandia Australia, Baru, dan Korea Selatan. Jepang, Korea Selatan. Mantap juga nih bos, terbang maraton rupanya. Dimana jika mereka terbang dari Singapura menuju ke Australia, pastinya nanti melewati langit kita, langit Indonesia. Nah, selain 6 jet tempur Eurofighter, armada perang langit Jerman ini pun juga terdiri dari 3 pesawat tanker A330 dan 4 pesawat angkut militer A400M. Di mana selama 3 hari perjalanan, para pilot ini pun akan melakukan setidaknya 200 manuver pengisian bahan bakar di udara. Kemudian di sini kabarnya mereka pun juga ingin menunjukkan kemampuan negara Eropa dalam memindahkan kekuatan udara dengan cepat ke kawasan Asia Pasifik. Di mana pertunjukan kemampuan militer Eropa ini pun dilakukan di tengah peningkatan ketegangan antara China dan Amerika Serikat dan sekutunya atas Taiwan. Dan perlu kalian ketahui bos, 2 tahun belakangan ini Jerman pun telah berupaya untuk meningkatkan kehadirannya di Indo-Pasifik, di mana pada bulan Agustus tahun 2021 lalu, Jerman pun telah mengirim frigate ke wilayah Indo-Pasifik untuk pertama kalinya dalam hampir 20 tahun. Wow. Nah, sepertinya semakin banyak negara-negara yang ingin ikut campur dalam perseteruan antara China versus Mama Rika and the gang ini, bos. Guys. Bagaimana menurut Boleh kalian? respon. Silahkan kalian Cocor-bacor di kolom komentar. komentar. Oke, the last news. Oke, berita panas ketiga datang dari pemimpin negara Rusia. Mr. Vladimir Putin yang mengatakan bahwa Amerika Serikat dan sekutunya kini tengah berupaya untuk membangun aliansi pertahanan bak Pakta Pertahanan Negara Atlantik Utara alias NATO di kawasan Asia. Seperti dikutip Reuters saat menyampaikan pidato pembukaan Moscow International Security Conference pada Selasa 16 Agustus 2022 kemarin, Mr. Putin pun mengatakan bahwa negara barat tengah berupaya memperluas sistem aliansi pertahanan seperti NATO di wilayah Asia Pasifik, di mana pernyataan ini pun diutarakan Putin mendukung klaim serupa yang lebih dulu diutarakan oleh Korea Utara dan juga China, yang pada bulan Juni lalu menuduh Mama Rika dan beberapa negara sekutunya bakal membangun aliansi NATO versi Asia. Tuduhan itu pun diutarakan kedua negara ini sebagai tanggapan atas pembentukan perjanjian pertahanan baru antara Mama Rika, Inggris dan Australia yang dikenal sebagai AUKUS. Bahkan baru-baru ini China pun juga menganggap bahwa latihan Super Garuda Shield antara Indonesia dan Mama Rika and the Gang merupakan sebuah ancaman bagi kawasan. Karena China menuding latihan yang diperluas bersama dengan negara-negara lain itu adalah sebagai rencana Amerika untuk membuat fakta pertahanan atau aliansi baru di kawasan seperti NATO di Asia Pasifik. Nah, semakin lama semakin panas nih bos. Apakah Amerika benar-benar berniat untuk membuat aliansi baru di sekitar wilayah Indonesia? Namun, perlu kalian ketahui bahwa sampai saat ini memang belum ada berita yang muncul bahwa militer Indonesia diajak Amerika membentuk sebuah aliansi. Belum ada bos. Namun jika tiba-tiba nanti ada ajakan dari Mama Rika and the Gang untuk membentuk aliansi atau geng pertahanan baru, apakah kalian setuju atau tidak? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Akhir kata, seperti biasa, admin ucapkan tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo Make Sense.
Guys, kalau kita tengok video sebentar tadi ada 3 berita. Di mana kalau kita tengok berita yang pertama tadi dikatakan anggaran pertahanan di Indonesia pada tahun 2030, 7 ataupun 8 tahun yang kehadapan, di mana perbelanjaan pada masa itu untuk pertahanan Indonesia dikatakan memang sangat-sangat meroket. Boleh dikatakan sampai rupiah 5,500 triliun. Sebab kalau kita tengok beberapa tahun ke hadapan, bilangan alutsista ataupun bilangan personel aktif ketenteraan di Indonesia pasti akan bertambah guys daripada tahun ke setahun. Jadi tidak mustahil daripada semua aspek perbelanjaan pasti akan meningkat. Makin banyak alutsista, semakin banyak kelengkapan perang dan juga semakin ramai personel aktif ketenteraan di Indonesia, semakin tinggilah perbelanjaan untuk ketenteraan di dalam sebuah negara. Kalau kita tengok beberapa tahun ke hadapan, tidak mustahil personel aktif di Indonesia ketenteraan boleh mencapai lebih daripada apa yang ada sekarang. Dan kalau kita tengok daripada aspek alutsista, kelengkapan perang pasti akan bertambah. Dan sekarang dikatakan kekuatan indeks Indonesia pada tahun ini, pada tahun 2022, pada tangga ke-14 terbaik di dunia, dan tidak mustahil 3 ataupun 4, 5 tahun ke hadapan Indonesia pasti akan berada di anggaran 10 top 10 terbaik di dunia guys. Dan kalau kita tengok berita yang kedua tadi dikatakan 13 pesawat tempur Jerman telah mendekati Indonesia. Ada apa guys? Rupa-rupanya kalau kita tengok itu adalah salah satu latihan intensif yang dikatakan gabungan 4 negara iaitu Singapura, Jerman, Korea Selatan dan juga Jepun. Di mana keempat-empat negara ini mereka menerbangkan pesawat tempur sebanyak 13 pesawat. Dikatakan mereka membuat penerbangan itu secara maraton dan pesawat tempur itu melimpasi kawasan Indonesia guys. Dan kalau kita tengok yang ketiga, dikatakan adakah Indonesia ini akan memasuk aliansi Amerika Syarikat. Sebab apa dikatakan begitu? Sebab kalau kita tengok beberapa hari yang lepas di mana Indonesia sempat untuk menganjurkan bersama dengan Amerika Syarikat yang dikatakan Garuda Shell, di mana Garuda Shell ini melibatkan 14 negara di Asia Pasifik dalam satu jumlah yang cukup besar, dan ini merupakan anjuran daripada Amerika Syarikat, dan di mana pihak China sendiri menyatakan bahawa Amerika Syarikat mempunyai niat yang tersendiri dalam membentuk latihan Garuda Shell ini sebanyak 14 negara. Di mana dikatakan bukan sahaja NATO dan bukan sahaja kalau kita tengok satuan daripada Australia, tetapi kini di mana Amerika Syarikat fokus di bahagian Asia Pasifik dikatakan untuk membentuk aliansi baru. Tapi kita belum tahu lagi guys. Belum kita dengar Amerika Syarikat sendiri approach kepada 14 negara ini, menjemput ke 14 negara ini untuk membentuk satu aliansi. Belum lagi. Dan kalau kita tengok, adakah mungkin Amerika Syarikat akan membentuk aliansi di Asia Pasifik, dan adakah Indonesia akan join bersama dengan Amerika Syarikat? Pendapat kalian semua bagaimana? Adakah patut jika Amerika Syarikat membuat aliansi baru iaitu di Asia Pasifik, adakah patut Indonesia join Amerika Syarikat? Pendapat kalian bagaimana? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.